Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yunia Wahdiati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, akan menyampaikan laporan implementasi proyek perubahan dengan judul Rumah Sehat COVID-19, sebuah sinergisme humanis dalam upaya pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo. Rumah Sehat COVID-19 merupakan suatu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo yang diberikan pada kasus positif tanpa gejala dengan model perawatan terintegrasi dan diselenggarakan secara terpadu oleh tenaga kesehatan, non-kesehatan, tenaga keamanan, relawan, dan masyarakat. Latar belakang timbulnya gagasan kegiatan ini adalah ditemukannya kasus COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Maret 2020 yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan melalui penyelidikan epidemiologi dan tata laksana kasus. Potensi masalah akan menjadi lebih besar timbul saat ditemukan bahwa saat itu sarana prasarana rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain belum optimal di sisi penyediaan ruang isolasi dan ketersediaan sumber daya manusianya. Sementara kedatangan pemudik semakin lama semakin meningkat dan kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo semakin meningkat pula. Dengan demikian, perlu diambil langkah-langkah dalam rangka memutus rantai penularan melalui upaya penyediaan rumah sehat COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo. Dari identifikasi masalah dan melihat kondisi sekarang yang dihadapi bahwa masih didapatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama belum mampu melakukan deteksi dan tata laksana kasus COVID secara terintegrasi. Kabupaten Sukoharjo belum memiliki ruang isolasi yang dapat digunakan untuk memberikan tata laksana kasus positif tanpa gejala dan peran stakeholders pada penanganan COVID-19 ini belum optimal. Sehingga harapannya dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo dapat lebih optimal dengan sistem penanganan COVID-19 yang humanis dan strategis terintegrasi yang dilakukan antara sektor kesehatan dan non-kesehatan. Tujuan yang akan dicapai terbagi dalam tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada tujuan jangka pendek yang saat ini dilaksanakan yaitu pembentukan tim efektif, pembentukan rumah sehat COVID-19, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kasus konfirmasi Coronavirus Disease 2019 tanpa gejala, menyusun tim pemakaman bagi jenazah infeksius, tim pengambilan sampel PCR, dan penetapan indeks pembiayaan pemeriksaan diagnostik COVID. Berikutnya, melaksanakan pemakaman jenazah infeksius, melaksanakan pengambilan sampel PCR, melaksanakan evaluasi rumah sehat COVID-19, dan menjalin kemitraan dengan media informasi di Kabupaten Sukoharjo. Berikutnya tujuan jangka menengah, yaitu meningkatkan peran gugus tugas kecamatan dalam perawatan kasus konfirmasi, terwujudnya perbaikan tata laksana rumah sehat COVID-19, menyusun kerjasama pemanfaatan gedung untuk rumah sehat COVID-19, melaksanakan koordinasi dalam persiapan new normal, tersedianya protokol kesehatan dalam tatanan baru masyarakat aman dan produktif pada rumah ibadah dan tempat-tempat lainnya,
serta melaksanakan monitoring dan evaluasinya. Untuk tujuan jangka panjang, yaitu melaksanakan pengendalian coronavirus disease tahun 2019 melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu di era new normal, pengendalian coronavirus disease pada era new normal di sektor non-kesehatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasinya. Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya implementasi proyek perubahan kali ini adalah peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam membangun sinergi antar unit organisasi dengan menerapkan prinsip whole of government dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, diharapkan mampu menjadi motor perubahan strategis di dalam instansi dan memberikan dukungan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu berupa perbaikan pola pikir, budaya kerja organisasi, serta motivasi menciptakan inovasi. Manfaat lain yang akan didapat dalam implementasi proyek perubahan yaitu pelaksanaan manajemen strategis memiliki karakter kepemimpinan yang terbuka, serta mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Pada implementasi proyek perubahan saat ini, didapatkan bahwa seluruh output yang ditetapkan pada tujuan jangka pendek dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan target yang ada. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang tercantum dalam tujuan jangka menengah dapat dilaksanakan pada jangka pendek. Kegiatan tersebut adalah meningkatkan peran gugus tugas kecamatan dalam perawatan kasus COVID-19, mewujudkan perbaikan tata laksana rumah sehat COVID-19, melaksanakan koordinasi dalam persiapan new normal, menyiapkan protokol kesehatan dalam tatanan baru masyarakat aman dan produktif pada rumah ibadah dan tempat-tempat lainnya. Dalam rangka melaksanakan implementasi proyek perubahan, dilakukan pula mobilisasi stakeholders untuk mendapatkan dukungan. Mobilisasi stakeholders untuk mendapatkan dukungan dilakukan melalui identifikasi stakeholders, yaitu stakeholders dikelompokkan menjadi stakeholders internal, stakeholders eksternal. Berikutnya menetapkan kuadran posisi stakeholders, yaitu pada posisi promoters, laten, defender, atau apathetic. Upaya berikutnya adalah mobilisasi stakeholders. Masing-masing stakeholders dilakukan upaya mobilisasi sedemikian sehingga stakeholders dapat memberikan dukungan penuh pada implementasi proyek perubahan. Dalam upaya mengatasi hambatan dalam koordinasi dengan stakeholders, dilakukan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan penetapan konteks, penilaian risiko, serta penanganan risiko. Upaya merumuskan strategi komunikasi untuk meyakinkan stakeholders dilakukan dengan strategi marketing, yaitu melalui teknik komunikasi untuk mempengaruhi stakeholders. Teknik komunikasi untuk mempengaruhi stakeholders dilakukan dengan cara mengenal stakeholders sehingga mampu membangkitkan perhatian mereka dan menetapkan metode penyampaian yang efektif serta memilih media komunikasi yang tepat. Strategi marketing yang digunakan dengan pemanfaatan komponen marketing yaitu customer, product, price, place, dan promotion. Customer yang dimaksud di sini adalah stakeholders. Sementara produk dalam proyek perubahan ini adalah
sebuah upaya yang dilakukan dalam penanganan kejadian luar biasa berupa wabah COVID-19 yang dilakukan dalam Rumah Sehat COVID-19 Kabupaten Sukoharjo, yang tata laksananya dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholders yang ada dan humanis. Keberhasilan pengaruh project leader terhadap stakeholders yang mempercepat tujuan dibuktikan dengan adanya perubahan posisi kuadran dari stakeholders yang sebelum dilakukan implementasi berada pada kuadran latens, berikutnya menjadi kuadran promoters, dan beberapa stakeholders pada kuadran apatetik menjadi berubah posisi ke kuadran latens. Selanjutnya, peran stakeholders dalam proyek perubahan dilakukan penilaian dan didapatkan bahwa seluruh stakeholders melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Atas dukungan dari seluruh stakeholders yang ada, maka project leaders dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam jangka pendek sesuai dengan target yang ditentukan. Dan selanjutnya, kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka menengah dapat dilaksanakan pula dalam jangka pendek, yaitu meningkatkan peran gugus tugas kecamatan dalam perawatan kasus konfirmasi, terwujudnya perbaikan tata laksana rumah sehat COVID-19, pembahasan kerjasama pemanfaatan gedung untuk rumah sehat COVID-19, pelaksanaan koordinasi dalam persiapan new normal, serta menyediakan protokol kesehatan dalam tatanan baru masyarakat yang aman produktif pada rumah ibadah dan tempat-tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Bupati sebagai Kepala Wilayah Kabupaten Sukoharjo. Demikian juga Pak Kapolres Sukoharjo, demikian juga Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo, demikian juga kepada para dokter dan para perawat dan anggota TNI serta Polri yang selama ini mendampingi kami. Kami selaku pasien COVID di Rumah Sehat Sukoharjo, di Barak Damas Sukoharjo, yang selama ini kami berada di sini, alhamdulillah dirawat dan dilayani dengan baik. Kami merasakan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kami rasakan, dan alhamdulillah kami telah sembuh dan kami akan kembali insyaallah. Maka untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu selama ini, baik lembaga sosial masyarakat LSM yang telah memberikan support bantuan yaitu moral kepada kami, yaitu memberikan dukungan untuk bisa segera sembuh. Jadi kami atas nama kawan-kawan pasien yang berada di rumah sehat Barak Damas Sukoharjo mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan Bapak sekalian Allah memberikan balasan yang semaksimal mungkin. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian laporan implementasi proyek perubahan ini kami sampaikan. Semoga dapat memberikan inspirasi maupun manfaat untuk kita semua. Dan semoga dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dapat membuat pandemi ini segera berakhir. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.